Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Purple Reaper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Lee King yang sedang membacakan surat laporan dari Dilin. Yang mana dalam laporan itu, Dilin menjelaskan kalau pasukan bendera hitam telah dimusnahkan dengan Jenderal Ming Hui yang mengorbankan hidup. Dalam laporan itu juga dijelaskan saat Komandan Fang Jin dan pasukannya yang diserang di Teluk Bulan. Saat membacakan surat itu, Lee King merubah ekspresinya karena Fang Jin yang gugur dalam pertempuran. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau Fang Jin terbunuh saat melawan pasukan suku iblis seorang diri. Mendengar Fang Jin yang gugur dalam pertempuran, Luo Mingha yang dari tadi hanya diam pun bereaksi, seakan tidak percaya kalau Fang Jin terbunuh dalam pertempuran. Dilin juga menjelaskan situasi Timur Jauh saat ini, dan melaporkan kalau semua provinsi Timur Jauh telah dikuasai oleh suku iblis kecuali Kota Pai. Dijelaskan juga kalau sampai Kota Pai jatuh ke pihak musuh, maka Benteng Waren akan dalam bahaya, sehingga hal tersebut membahayakan keluarga. Setelah Lee King selesai membacakan laporannya, Chang Xing menanyakan penjaga Kota Pai saat ini. Yang kemudian Lee King menjelaskan dengan ekspresi khawatir kalau penjaga Kota Pai saat ini adalah Sterling. Saat mendengar kata Sterling, Chang Xing pun tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Karena seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kalau Chang Xing menganggap Sterling sebagai putranya sendiri. Sementara itu di Kota Pai, pasukan suku iblis sudah mulai bersiap untuk menyerang, dengan para komandan mereka yang sudah memberi instruksi kepada pasukannya. Bahkan Kadun sendiri juga meremehkan bangsa manusia karena melihat pasukan manusia yang bertahan dengan benteng kota yang kecil. Saat semuanya sudah siap, Kadun pun memerintahkan Lei Hong untuk menyerang. Dengan itu pertempuran Kota Pai pun dimulai dengan suku iblis sebagai penyerang, sementara pasukan Kem Siu hanya bisa bertahan di benteng Kota Pai. Serangan pertama pun dimulai dengan batu yang dilemparkan oleh senjata pelontar. Mengetahui kalau pertahanannya goyah, Ji Chuan Xiu pun memerintahkan pasukannya agar tetap mempertahankan posisi. Saat melihat pasukan suku iblis terkena jebakan yang sudah dipersiapkannya, Ji Chuan Xiu pun mengambil komando untuk menyerang. Dengan itu ribuan anak panah pun mulai berterbangan dan menumbangkan satu persatu prajurit suku iblis. Namun pada saat yang sama, sebagian pasukan suku iblis berhasil menaiki benteng dengan senjata yang mereka bawa, sehingga membuat Kem Siu bertahan total dari serangan itu. Sementara itu di sisi lain benteng, Sterling menerima laporan dari wakilnya. Mengetahui kalau pasukan suku iblis mulai bergerak, Sterling memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Di sisi lain, Kadun menarik mundur pasukan Lei Hong
dan bersiap untuk melancarkan serangan kedua dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Dengan tanda itu juga pasukan kedua maju sampai beberapa kavaleri sekaligus. Melihat pasukan suku iblis mulai maju, terlihat wajah Lei Hong yang tidak senang dengan hal itu. Di atas benteng, Ji Chuanxiu melihat pasukan suku iblis maju dengan jumlah yang banyak. Akan tetapi Ji Chuanxiu malah terlihat senang karena dia bisa menggunakan senjata yang dibuat oleh para kurcaci. Yang kemudian Ji Chuanxiu berada di depan, mulai menghitung jarak jangkauan dari senjata itu. Dan pada saat pasukan suku iblis berada di dalam jangkauan senjatanya, Ji Chuanxiu pun memberi komando. Saat itu juga senjata itu meluncur dengan cepat dan menghabisi 2 kavaleri pasukan suku iblis dalam 1 kali serangan. Melihat 2 kavaleri lenyap dalam 1 kali serangan, Kadun dan para jenderalnya menjadi kaget dan bertanya-tanya tentang senjata yang digunakan oleh Ji Chuanxiu. Sementara itu Ji Chuanxiu dan Bacuan malah terpana saat melihat senjata yang dibuat para kurcaci menghabisi 2 kavaleri pasukan suku iblis. Kadun yang mulai panik memerintahkan Ludi untuk memimpin 300.000 pasukan dan menggempur benteng barat yang dipimpin oleh Ji Chuanxiu. Dengan 1 jenderal lainnya yang menyerang sisi lain benteng yang dijaga oleh Sterling. Di sisi lain, Kalan datang untuk menjenguk Yulin yang tangannya terpotong oleh Ji Chuanxiu sebelumnya. Saat dia melihat Kalan datang mengunjunginya, Yulin malah mengkhawatirkan Kadun yang sedang menyerang kota Pai, karena dia menyadari kekuatan dari Sterling sebagai harimau Jijuan. Namun Kalan tidak menghiraukan kata-kata Yulin, karena dia ingin memanfaatkan situasi itu dengan melihat Kadun kalah dalam pertempuran. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, Yulin pun langsung mengerti maksud dari Kalan. Sebelum pergi, Kalan memberikan saran kepada Yulin tentang kondisinya saat ini yang lebih emosional dan sering marah-marah. Setelah mendengar saran dari Kalan, Yulin pun menemukan kembali semangatnya yang hilang. Sementara itu di kota Pai, Sterling sudah menerima serangan dari suku iblis. Dia berjuang mati-matian untuk mempertahankan benteng kota Pai agar tidak diambil oleh pasukan suku iblis. Dia dan pasukan pusat menerima serangan yang tidak ada habisnya dari pasukan suku iblis. Sampai salah satu pasukan berhasil sampai di gerbang kota dan berusaha untuk membuka pintu secara paksa dari luar. Sementara itu di dalam gerbang, terlihat prajurit pasukan pusat yang menahan pintu dengan tubuhnya. Sampai hari mulai menjelang sore, pasukan suku iblis masih belum bisa membuka pintu gerbang yang dijaga oleh pasukan pusat. Sampai membuat Yao Jia, salah satu jenderal suku iblis, menjadi putus asa, sehingga dia maju ke garis depan. Melihat ada kesempatan, Sterling pun tidak mau melewatkannya, sehingga dia langsung melompat dan melepaskan anak panah yang langsung mengenai Yao Jia sampai dia mati. Melihat jenderal mereka yang sudah terbunuh, sebagian prajurit suku iblis mulai kehilangan arah. Di sisi lain benteng, pasukan Kemsiu masih terus bertahan dari serangan pasukan suku iblis. Sampai Wuji yang sebelumnya kita tahu kalau dia sangat pengecut, berjuang mati-matian mempertahankan bendera manusia. Sementara itu Kadun hampir pingsan karena menerima banyak laporan
tentang jenderalnya yang terbunuh, dengan semua rencananya yang gagal, sampai membuat dia menjadi marah dan memerintahkan hampir semua pasukannya untuk menyerang. Di atas benteng, Wuji masih terus berjuang untuk mempertahankan bendera manusia agar terus berkibar. Walaupun Wuji sudah tertusuk, dia masih tetap menggertakkan giginya dan berjuang sampai akhir hidupnya. Melihat Wuji yang terluka, Ji Chuanxiu pun bergegas untuk membantunya. Sementara itu Wuji masih terus memegang bendera sekalipun tubuhnya yang sudah lemah karena tertusuk. Dia tidak melepaskan cengkramannya. Sampai pada akhirnya, Wuji yang dulu seorang belandalan timur jauh, kini mati dengan terhormat sebagai prajurit Sichuan. Sementara Ji Chuanxiu menyaksikan kematian Wuji di depan matanya sendiri. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Parperiper episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.